Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan, kita mau sama-sama belajar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua ya, saya Bapak Ibu Saudara. Oke, pesannya adalah jangan permalukan dirimu, karena Tuhan tidak pernah mempermalukanmu. Wow. Oke, sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kita buka, kita baca sama-sama, ada 3 ayat, tapi kita mulai dari 1 Samuel 17. Ayat 10-11. Ini kisah yang gak asing buat kita ya. Kita sering dengar pemaparan ini, dan ini menjadi ayat yang mendasari pesan Tuhan. Oke, saya mau ajak kita baca 3 ayat ini, 1, 2, 3. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, kita lompat ayat ke-26. Oke, sama-sama lagi. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindar cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahulah iblis adalah musuh yang licik ya. Nah, salah satu senjata yang digunakan oleh si iblis ya, bukan hanya menghancurkan hidup orang percaya secara fisik. Ya, dia bisa lakukan itu, tapi juga salah satu senjata yang digunakan adalah dengan mempermalukan hidup orang percaya. Ya, jadi bukan hanya dia menghancurkan hidup secara fisik, ya, tapi dengan mempermalukan. Ya. Di dalam peristiwa Daud melawan Goliat, sosok iblis direpresentasikan oleh sosok Goliat ya. Nah, untuk melumpuhkan umat Tuhan, ya, untuk melumpuhkan pasukan Israel dalam hal ini, Goliat tidak perlu bersusah payah membunuh pasukan Israel. Pernah lihat Goliat perang? Gak pernah kan? Alkitab gak pernah mencatat Goliat lagi mengeluarkan, mendemonstrasikan kemahirannya berperang. Gak pernah. Apa yang dia lakukan? Perkataan. Ya, dengan intimidasi, dengan mengolok-olok, ya, mengejek, menghina, membuat pasukan Israel merasa kecil, ya, membuat pasukan Israel merasa bodoh. Dan dia lakukan selama 40 hari. Di situ dikatakan. Dan apa yang terjadi? Efektif nggak yang dilakukan oleh Goliat ini? Efektif loh, ya. Maka lemahlah pasukan Israel semuanya, termasuk Saul rajanya. Jadi dalam hal ini Goliat nggak perlu berkeringat dan mengeluarkan pedang dan membacok sana sini. Dia gunakan apa? Perkataannya. Dan lemahlah pasukan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini Goliat dalam tanda kutip ya. Hari ini Goliat mencoba masuk dalam hidup banyak orang. Ya, bukan hari ini aja, dari kapan. Termasuk juga masuk ke dalam hidup orang-orang percaya. Ya, mencoba masuk ke dalam hidup orang-orang percaya. Dan bentuknya bisa macam-macam. Ada yang bentuknya berupa intimidasi akan hal-hal yang menakutkan. Bentuknya bisa masuk dalam problem rumah tangga. Nah, kalau saya sebutkan jenis-jenis ini bukan saya asal nyebut. Ingat, di masa itu yang namanya raksasa itu bukan cuma Goliat aja. Ada 5 raksasa. Dan masing-masing raksasa ini punya nama. Salah satunya adalah Goliat. Nah, jenis kategori yang saya sebutkan ini adalah makna dari nama-nama Goliat itu. Ya. Bentuknya bisa berupa intimidasi akan hal-hal yang menakutkan. Nah, ini adalah arti daripada kata Goliat. Ya, oke. Kemudian masalah rumah tangga. Nah, berarti ada Goliat, ada raksasa selain Goliat yang punya nama, maknanya adalah problem rumah tangga. Kemudian masalah ekonomi. Kemudian ada kekhawatiran akan masa depan.
kemudian masalah sakit penyakit. Ya, jadi 5 kategori ini diambil dari arti daripada nama-nama raksasa saudara-saudaranya Goliat. Ya. Dan apa yang si Goliat ini lakukan dalam tanda kutip ini? Ya, adalah dengan terus-menerus mengatakan Tuhanmu gak sanggup. Ya, kamu udah kalah dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tujuannya adalah untuk mempermalukan si orang percaya. Yang akhirnya si musuh ingin mempermalukan Tuhannya orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, rasa malu adalah salah satu emosi sulit. Ya. Artinya gini, malu itu bisa, ya kita semua punya rasa malu. Dari kecil aja udah, malu ya. Malu itu banyak levelnya Bapak Ibu Saudara. Dari level cabai 1 sampai level terpedas. Jadi level malu itu banyak ya. Tahapannya bermacam-macam ya. Dari level nggak pedas sampai paling pedas istilahnya ya. Jadi jangan pandang remeh rasa malu itu ya. Orang bisa memutuskan hal-hal di luar kewajaran gara-gara malu ya. Ada orang yang gara-gara malu nggak mau ke gereja lagi? Ada ya. Ada orang malu akhirnya enggan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena malu. Ntar gua malu gitu ya. Ada nggak orang bunuh diri gara-gara malu? Ada ya. Jadi dari hal yang levelnya masih ringan sampai level berat orang bisa lakukan gara-gara apa? Malu itu. Hanya berbagai level aja ya. Nah, rasa malu yang tidak dikendalikan dengan baik itu dapat apa? Dapat meresap masuk ke banyak area kehidupan manusia. Ya, termasuk orang percaya. Jadi salah satu yang dilakukan oleh si musuh adalah gini. Dia nggak usah, istilahnya kan tadi saya sampaikan, nggak usah berkeringat capek-capek dulu. Diintimidasi ya diolok-olok, direndahkan aja. Ya. Ternyata gini, nggak sedikit orang percaya kena ketika direndahkan. Gak sedikit orang percaya kena ketika dipermalukan, down dia. Ya. Tapi lihat judul pesannya Bapak Ibu Saudara. Judul pesannya adalah gini, jangan permalukan dirimu. Tadi contoh-contoh yang saya sampaikan adalah bagaimana si Goliat mempermalukan pasukan Israel. Bagaimana si musuh, si iblis mempermalukan umat Tuhan. Tapi tadi pesannya adalah jangan mempermalukan dirimu. Kan beda pengertiannya ya. Dimana tadi musuh mempermalukan orang percaya, sekarang pesannya jangan si orang percaya mempermalukan dirinya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan jangan mempermalukan dirimu itu? Jadi gini Bapak Ibu Saudara, perkara iblis atau si Goliat mempermalukan orang percaya itu satu hal. Ya karena nggak heran lah, karena memang tadi udah dengar penjelasannya, karena memang yang dia lakukan ya seperti itu ya. Itu memang pekerjaannya ya, bikin rusak orang dengan cara berbagai cara, salah satunya mempermalukan. Nah, namun ketika si orang percaya mempercayainya semuanya itu apa yang dikatakan oleh si musuh si Goliat, lalu memberikan respon yang salah ketika dikata-katain tadi oleh si Goliat, itu yang dikatakan orang percaya sedang mempermalukan dirinya. Artinya orang-orang yang kena dengan perkataan-perkataan si Goliat, orang-orang itu sebetulnya sedang mempermalukan dirinya. Bayangkan pasukan Israel. Ini bicara tentang pasukan Israel, bukan rakyat biasa, bukan warga sipil. Ini bicara pasukan. Mereka pegang senjata enggak? Pasukan pegang senjata Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka lari tulang langgang, kecut hati, ketakutan gara-gara apa? Perkataan si Goliat. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita. Nah, Tuhan melalui pesannya ini sedang memperingatkan ya, bukan memperingati, memperingatkan orang percaya agar bertindak hati-hati dalam berbagai keadaan. Hari-hari ini keadaan gak mudah. Dan selain bertindak hati-hati juga berespon benar dalam hal apapun. Ya. Cuaca gak selalu hujan terus, kadang panas terik. Hari nggak selalu sejuk.
Ya artinya kita berhadapan dengan berbagai situasi. Tuhan mau kita orang percaya berespon benar. Ya. Termasuk juga ketika sedang dipermalukan oleh si jahat, oleh si musuh. Seperti yang tadi saya sampaikan, perkara si musuh nih, si jahat, si iblis mempermalukan, itu memang profesinya dia. Profesinya mereka. Tapi ketika si orang percaya mempercayainya dan berespon salah dengan apa yang dikatakan pihak lawan, dia, si orang percaya sedang mempermalukan dirinya. Dengan tujuan bahwa dia, si jahat, sedang mau mempermalukan Tuhan. Ya. Tadi saya sampaikan, lihat apa yang terjadi dengan pasukan Israel, Bapak Saudara. Ini pasukan Israel bukannya lagi santai. Ini mereka udah tahu, mereka mau perang sama Filistin. Jadi ada dua bukit, yang satu orang Filistin, pasukan Filistin, bukit yang di seberangnya pasukan Israel. Jadi mereka tahu, mereka akan berperang. Mereka bersiap-siap, mereka udah siaga satu. Di tengahnya terbentang lembah Tarbantin. Mereka akan bertempur di bawah. Jadi artinya pasukan Israel ada di situ karena dengan apa? Dengan satu tekad bahwa mereka akan berperang lawan Filistin. Jadi mereka udah siap untuk perang. Nah, ketika direndahkan oleh Goliat dengan perkataan yang mengintimidasi, apa yang dikatakan? Hasilnya gimana? Filistin melihat kayaknya nggak perlu perang dah. Mereka udah lemah. Alkitab mencatat kondisi-kondisi bangsa Israel. Di situ dikatakan mereka cemas dan ketakutan. Kalau mau lihat itu ada di ayat 11. Cemas dan ketakutan. Belum kena tusuk. Baru lewat perkataan. Mereka cemas dan ketakutan. Ya. Kemudian mereka lari menjauh dan sangat ketakutan. Waduh, tadi pertama cemas dan ketakutan. Di kondisi kedua di ayat yang lain ya, nanti bisa baca ceritanya. Mereka kemudian lari menjauh ketika Goliat mulai melangkah. Mereka lari menjauh dan sangat ketakutan. Tadi ketakutan aja. Kemudian yang ke kondisi yang selanjutnya adalah mereka kemudian tawar hati. Nah ini yang menjadi bahan tertawaan Goliat. Goliat ketawa-ketawa, wah jadi pada takut, pada lemah, pada cemas, pada tawar hati. Nah, karena apa? Pasukan Israel melakukan respon-respon yang salah. Dan Goliat ketawa. Mereka sedang dipermalukan. Jadi gini Bapak Ibu Saudara. Pada waktu fokus pandangan bangsa Israel lebih tertuju kepada besarnya musuh. Dan telinganya lebih tertuju pada perkataan yang merendahkan si yang keluar dari mulut si Goliat. Soaklah mereka. Soaknya apa ya? Lemah lah ya, soak ya kayak baterai kan. Soak nih, mesti di-charge lagi. Soak. Soak bukan karena pemakaian, soak karena kaget, turun gitu. Jadi betapa efektifnya perkataan yang digunakan oleh si musuh. Bangsa Israel sama sekali gak menyadari kemampuan yang ada pada diri mereka. Bahwa mereka itu kan pasukan bersenjata. Mereka kan belum berperang lawan Filistin. Mereka kan belum berperang. Ya Filistin dan sekalian sama Goliatnya kan belum pernah. Baru lewat perkataan udah lemah semua. Padahal gini, apabila mereka maju bersama-sama memerangi Filistin. Sebetulnya gini, belum tentu kalah. Ya namanya juga belum dicoba gitu ya. Alkitab mencatat bahwa Goliat belum pernah tercatat sedang berperang. Betapa mahirnya memainkan pedangnya, tombaknya. Ya. Kalau Alkitab mencatat bagaimana prajurit-prajuritnya Daud. Ya. Suatu hari kelak ya ketika Daud udah jadi raja. Bagaimana prajurit-prajuritnya satu orang sanggup berhadapan dengan 800 Filistin. Wah ini luar biasa. Dicatat bagaimana mahirnya memegang pedang, tombak sampai tangan tuh lengket sama senjata. Tapi gak pernah kita mencatat bagaimana Goliat mempraktekkan kemahirannya, enggak. Ya. Goliat hanya mengolok-olok, merendahkan. Ya. Padahal gini, coba diadu turun mereka ya. Apa yang ditawarkan Goliat kan kepada bangsa Israel? Ayo kalian keluarlah kemahiran kalian terbaik. Kepung aku, gitu nggak? Apa yang Goliat katakan? Goliat nantangnya apa?
10 lawan 1. Ini kayaknya nggak pernah baca ya. Apa yang Goliat tawarkan? 1 lawan 1, 1 lawan 2, 1 lawan 3. 1 lawan 1. Nggak jago-jago amat. Ayo bertempur dengan aku 1 lawan 1 gitu. Yang dia tawarkan 1 lawan 1. Nah, respon pasukan Israel yang salah akhirnya menjadi apa? Bahan tertawaan Goliat. Kena. Makanya nggak heran dengan arti nama Goliat tadi ya. Artinya apa? Mengintimidasi, menelanjangi, mempermalukan. Itu arti nama Goliat. Ya. Nah, hari-hari ini kita juga waspada akan bagian yang bermakna mengintimidasi, menelanjangi atau mempermalukan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Hari ini kan banyak bertebaran ya lewat media sosial. Ketakutan, kegemparan yang akan terjadi yang belum tentu terjadi seperti yang dikhawatirkan. Hari-hari ini kan banyak tuh kayak begitu tuh. Karena memang ini hari-hari ini memang ini yang coba dilakukan oleh si musuh. Kalau kita pernah mendengar bagaimana 2 petinju ya, kalau mau bertanding kan, mereka apa yang mereka lakukan salah satunya? Ya mungkin mereka berlatih masing-masing, tetapi salah satu yang mereka lakukan adalah cyber, perang psikologis. Mereka koar-koar. Nah lawan dia emang gak ada apa-apanya gitu, supaya terdengar sama si pihak lawan. Pihak lawan juga sama. Bahwa lawan yang akan berhadapan dengan dia itu cuma jago kandang. Sekarang mereka bertanding di tempat yang netral. Coba, belum tentu bisa. Wah, ini belum berantem nih. Tapi udah apa? Saling melemahkan lewat apa? Lewat perkataan. Supaya apa? Kemakan omongan-omongan musuh. Ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan si musuh. Aduh, nanti kalau nanti akhirnya begini gimana ya? Kalau nanti jadinya begini gimana ya? Dah mulai tuh. Nah, musuh senang tuh. Wah, bagus nih. Kenapa? Dia tahu. Dari zaman dulu itu udah efektif. Untuk apa? Bikin lemah si pihak orang percaya. Ya, oleh sebab itu, apa nih harus dilakukan? Apa yang harus dimiliki? Beberapa hal yang harus dimiliki oleh orang percaya ketika menghadapi dalam tanda kutip Goliat dalam kehidupannya, agar tidak menjadi bahan tertawaan musuh. Ya, bukan cuma sekadar jadi bahan tertawaan, menjadi lemah. Beberapa di antaranya nih. Oke, yang pertama, memiliki fokus pandangan yang tertuju kepada, dalam tanda kutip nih, kepada ukuran Tuhan. Ya, nanti saya jelaskan nih kenapa pakai istilah ukuran. Memiliki fokus pandangan yang tertuju kepada ukuran Tuhan, bukan kepada, dalam tanda kutip, ukuran lawan. Wow. Kita akan banyak bicara soal ukuran soalnya. Ya. Apa nih maksudnya Pak? 1 Samuel 17 ayat 26b. Sebetulnya B sih, tapi kan nggak bisa di sini munculnya semua pasti ya. 1 Samuel 17 ayat 26. Saya baca yang B ya. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ini siapa yang bicara ini? Daud. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah sekarang saya mau tanya dulu nih. Ini kan Daud yang bicara. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Siapa nih maksudnya yang dituju? Goliat. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Siapa barisan yang dimaksud Daud, barisan Allah yang hidup? Pasukan Israel. Ya. Oke. Daud adalah seorang penggembala kambing domba. Ya. Kita tahu itu. Penggembala kambing domba kepunyaan ayahnya. Ya. Ngapain dia datang ke medan pertempuran? Karena tugas dari ayahnya. Ya. Pulang dari menggembalakan kambing domba, ayahnya bilang, Daud, kau bawa nih makanan-makanan yang papa udah siapin buat kakak-kakakmu. Kan ada 3 kakaknya Daud yang jadi tentara Israel. Bawa nih makanan-makanan ini buat kakakmu. Dan jangan lupa nih, tolong bawakan kue keju ini buat kepala pasukan 1000.
Ya, perintahnya seperti itu. Dan Daud, oke, diantarkan makanan-makanan itu, makanya Daud bisa tiba di medan pertempuran. Ya, jadi Daud pernah lihat gak sosok Goliat sebelumnya? Belum, ya belum. Nah pada waktu Alkitab mencatat, pada waktu Daud baru tiba dan menurunkan barang-barang bawaannya, dan barang-barang bawaannya tuh nggak dikasih langsung ke kakaknya atau kepala pasukan, ada bagian logistik nih. Tolong ya, ini buat kakak-kakakku namanya ini ya. Dan ini buat kepala pasukan 1000 ya. Mungkin seperti itu karena di Alkitab ditulis bahwa dia memberikan barang-barang itu kepada penjaga. Nah, lagi Daud nurunkan, gak lama kemudian dia melihat, wah ada pasukan yang kayak lagi digebah, lagi lari, ketakutan. Ternyata pasukan Israel nih. Kenapa mereka bisa lari ketakutan? Karena Goliat lagi jalan, gitu. Wah, itu bubar itu pasukan, lari ketakutan. Makanya tadi dikatakan reaksi daripada pasukan Israel, mereka lari dan sangat ketakutan. Ya. Dan Daud bilang, wah ada apa nih? Ada apa? Maka dia lihat, waduh ini ada orang yang tingginya beda dari yang lain. Tapi Daud nggak bilang, siapa raksasa ini? Dia bilang apa? Siapa orang Filistin yang tidak bersunat? Nah nanti saya jelaskan. Ada perbedaan cara pandang antara pasukan Israel waktu dia memandang Goliat, antara Saul yang waktu itu adalah raja Israel waktu dia memandang Goliat, dan ada Daud dalam memandang Goliat. Ternyata ada perbedaan cara pandang, ya. Yang pertama, pasukan Israel memandang Goliat sebagai sosok raksasa yang menakutkan, ya kan? Makanya tadi di ayat 24 dikatakan ketika mereka melihat sosok Goliat yang sedang berjalan, larilah mereka dan sangat ketakutan, ya. Jadi pasukan Israel tidak melihat diri mereka sebagai barisan daripada Allah yang hidup. Daud melihat pasukan Israel sebagai barisan Allah yang hidup. Pasukan Israel melihat dirinya seperti apa? Kalau Kisah 10 pengintai melihat diri mereka seperti belalang. Nah kalau pasukan Israel mungkin melihat dirinya kayak semut. Karena ini gede banget. Makanya bisa lari. Pernah ngegebah semut? Semut lagi ngerubung suatu barang nih. Kalau buka lemari lama, waduh itu udah semut. Kayak nggak pernah ya, kayak saya aja yang tukang bongkar-bongkar. Semut itu begitu banyak kan, apa yang dilakukan? Ambil semprotan kan. Baru dibuka aja, waduh semutnya udah lari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini. Nah kayak begitu tuh. Jangan-jangan pasukan Israel melihat diri mereka seperti sosok semut, meskipun Alkitab nggak bilang mereka itu semut. Tapi dari cara larinya yang buyar seperti itu, wah mereka lihat apa? Lihat ada sosok yang besar, ya. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai barisan Allah yang hidup. Itu pasukan Israel. Dia memandang Goliat sebagai raksasa. Sekarang yang kedua, Saul memandang Goliat sebagai prajurit yang terlatih sejak dari masa mudanya. Wah, dia dapat informasi dari mana nih biodata ini nih? Nggak tahu lah ya, tapi dia dengar kabar nih. Wah, itu mah jagoan dari dulu juga. Dari kecil juga udah jadi prajurit, gitu ya. Meskipun Saul belum pernah lihat, tapi dia mempercayai data itu. Ya, jadi Saul memandang Goliat sebagai prajurit yang terlatih sejak dari masa mudanya. Artinya gini, Saul melihat Goliat sebagai suatu ancaman besar. Karena apa? Wah ini pasti jago nih, karena sudah terlatih sejak masih kecil, masa muda. Nah, salahnya Saul membandingkan Goliat dengan dirinya. Saul memandang dirinya sebagai warga sipil biasa, ya, yang gak pernah memegang senjata. Karena betul, Saul itu bukan tentara. Saul mah orang biasa, warga sipil biasa, yang kemudian
dipilih menjadi raja buat bangsa Israel. Nah, dia melihat dirinya sebagai warga sipil biasa. Makanya dia begitu mendengar kabar biodatanya Goliat, dia sudah menjadi prajurit sejak masa mudanya. Nah, dia membandingkan lawan dengan dirinya. Aku mah gak bisa perang. Meskipun mungkin setelah jadi raja dilatih, tapi aku mah tentu gak sejago dia dari kecil. Ya. Nah, orang yang selalu membandingkan sosok lawan dengan dirinya sendiri berdasarkan ukuran fisik dan membandingkan dengan berdasarkan prestasi lawan berdasarkan biodatanya, maka selalu akan merasa diri tidak berdaya. Kenapa? Ya bandingkan lawan dengan dirinya. Lawan lebih tinggi, lebih gede, aku pasti kalah. Emang udah pasti yang lebih tinggi, lebih besar pasti kalah? Belum tentu. Saya di salah satu kelas pelajaran ya, makanya Bapak Ibu Saudara kalau ingat dan kalau belum ikut kelas pengajaran, salah satu di kelas pengajaran, saya lupa di pelajarannya. Mungkin dasar-dasar peperangan rohani. Kalau iblis secara fisik nih, dengan segala bala tentaranya, kalau lawan manusia, menang siapa? Bicara soal bahan nih, bicara soal fisik. Iblis. Kalau bicara soal bahan, menang dia. Kenapa? Dia sekualitas malaikat. Karena memang dia berasal dari malaikat tapi memberontak. Jadi dari kualitas bahannya, dia bahan malaikat. Dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia makhluk rohani. Tapi dia juga bisa berwujud. Kita cuma darah dan daging. Kalau diadu ini, secara bahan nih, manusia kalah. Tapi sekarang gini, lawan anak Tuhan, menang gak mereka? Kalah tuh. Jadi gini, kalau bicara soal ngebandingkan si kerajaan gelap, si iblis dan segala bala tentaranya, kalau dibandingkan dengan bahan kita, kalahlah kita. Tapi karena ada Kristus di dalam kita, maka mereka kalah, katakan amin. Mereka gak bisa berbuat apapun terhadap diri kita. Jadi gini, jangan bandingkan dengan diri pribadi kita. Itu yang dilakukan Saul. Dia lihat Goliat, terlatih, dia punya data lengkap, terlatih sejak kecil, sejak masa muda. Dibandingkan dengan dirinya Saul yang gak punya pengalaman berperang. Maka cemaslah. Dia merasa diri gak berdaya. Ya. Padahal sosok Saul itu lebih dikatakan sosoknya apa? Tingginya di atas rata-rata bangsa Israel. Oh, tinggi gede. Orang Israel kan juga tinggi gede kan. Saul di atas rata-rata bangsa Israel. Sebetulnya kalau dia pede aja. Tapi kan gak pede. Ya. Sebetulnya kan gak kalah gagah Saul ya. Nah, poin-poin unggulan ini tidak Saul sadari. Ya. Makanya ketika dia lihat Daud pengen ngelawan Daud kan itu siapa sih orang tidak bersunat itu, dan dia melihat Daud tanya sana tanya sini, maka Saul bilang bawa panggil itu anak. Dan ketika melihat ada anak remaja yang dari tadi terus nanya sana nanya sini tentang Goliat, dipanggilnya Daud menghadap Saul. Ya, oke. Nanti di bagian ketiga nih saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Saul terhadap Daud. Sekarang cara pandang Daud, tadi kan cara pandang pasukan Israel terhadap Goliat. Yang kedua cara pandang Saul terhadap Goliat. Nah sekarang cara pandang Daud terhadap Goliat. Nah yang bagian ketiga ini, Daud seorang yang gak pernah membandingkan lawan dengan ukuran fisik dirinya. Daud gak pakai itu. Kalau Daud membanding-bandingkan lawan dengan ukuran fisik dirinya, sama seperti Daud membandingkan lawan dengan fisik diri Saul, maka ciutlah nyalinya Daud, ya karena apa? Dia seorang anak remaja yang memang secara ukuran jauh di bawah Saul, ya. Tapi luar biasanya, puji Tuhannya, Daud nggak membandingkan lawan dengan dirinya, karena kalau nggak gini, ya makin kecil lagi dia. Ya. Sedangkan Daud
memandang selalu dengan ukuran dirinya. Makanya ketika Daud menghadap Saul, yang pertama dilihat Saul kepada Daud adalah gini, ya ilah ini kecil benar ini anak remaja. Ya makanya apa yang Saul langsung katakan ketika melihat Daud 1 Samuel 17 ayat 33. Saul bilang begini, waktu ketemu Daud Saul bilang begini, tapi Saul berkata kepada Daud, apa katanya? Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedangkan dia, nah ini nih. Sedangkan dia si Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Saul tuh selalu lihat fisik lawan dengan fisik dirinya. Melihat Daud dibandingkan Goliat. Ya nggak mungkin. Aku aja yang tinggi besar juga nggak mampu. Ini anak kecil. Seperti ini. Maka Saul langsung berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Nah sebaliknya, Daud tidak pernah membanding-bandingkan dirinya secara fisik dengan siapapun, termasuk dengan Goliat. Dia tidak pernah melihat dirinya kecil dan Goliat besar berdasarkan ukuran, enggak. Jadi apa nih cara pandang Daud terhadap Goliat waktu dia lihat Goliat? Yang Daud lihat adalah gini, dia membandingkannya berdasarkan siapa pribadi yang membackup diri masing-masing. Itu yang dilihat sama Daud. Daud memandang pribadi yang membackup dirinya adalah Allah semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi yang luar biasa besar. Ya. Bukan cuman dia sadar dia punya Tuhan yang besar, tapi juga dia sadar dia punya hubungan dengan Tuhan yang besar itu. Katakan amin. Daud membandingkannya dengan cara begitu. Sebaliknya waktu Daud lihat Goliat, dia bilang yang dia lihat bukan fisik Goliat, tapi dia melihat siapa yang membackup Goliat. Dan Daud langsung tahu bahwa Goliat tidak memiliki backup sedahsyat dirinya. Dari mana kita tahu hal itu? Dari mana saya bisa bilang begitu? Dari perkataan Daud tadi. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Dia nggak bilang siapakah raksasa yang besar begini nih dari orang Filistin. Enggak, dia menganggap ini orang biasa. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Tak bersunat artinya gini. Siapa orang yang nggak punya hubungan perjanjian dengan Allah? Jadi Daud melihatnya berdasarkan siapa yang membackup. Sedangkan aku di backup oleh Tuhan yang dahsyat. Sedangkan dia orang tak bersunat. Jadi di masa itu, bangsa yang tidak memiliki Tuhan yang benar dianggap orang tak bersunat. Maka Daud menjadi begitu pede. Kenapa? Dia bukan melihat berdasarkan fisik ukuran dirinya. Siapa di belakang dia yang membackup dirinya? Ya. Daud melihat Goliat sebagai pribadi yang tidak memiliki perjanjian apa-apa dengan Tuhan semesta alam. Ia melihat Goliat hanya sebagai orang biasa, bukan sosok yang perlu diperhitungkan masak-masak. Karena dia tahu, oh ya siapa yang backup itu orang Filistin, nggak ada. Nggak ada yang perlu ditakutkan dengan Goliat. Menurut cara pandang Daud. Oleh sebab itu dari tiga hal ini mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Posisi kita apakah seperti pasukan Israel enggak? Apakah posisi kita seperti Saul yang selalu membandingkan lawan kekuatannya dengan keberadaan dirinya? Atau seperti Daud? Aku mempunyai Tuhan yang dahsyat. Dia nggak punya Tuhan yang dahsyat. Dia nggak punya perjanjian apa-apa dengan Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku punya perjanjian yang luar biasa. Aku anak raja. Aku ahli waris orang-orang yang berhak menikmati janji-janji Allah. Aku punya hubungan yang luar biasa. Katakan amin. Nah sekarang kita mau lihat nih. Ada yang keempat. Kayaknya satu poin aja ya. Yang keempat, bagaimana pandangan pihak musuh terhadap diri umat Tuhan. Apa yang dilakukan cara pandang Goliat ini kita juga harus belajar. Supaya gini kita tahu. Kita harus seperti Daud yang memiliki cara pandang siapa yang membackup dia dan siapa yang membackup mereka. Tapi kita juga perlu belajar cara pandang musuh itu terhadap orang percaya itu kayak gimana. Nah,
Bagaimana pada pihak musuh terhadap diri umat Tuhan? Pertama nih yang dilakukan oleh musuh nih. Musuh akan bermain pertama-tama sama seperti Saul dan pasukan Israel. Musuh akan melihat kekuatan umat Tuhan terlebih dahulu. Apabila ternyata umat Tuhan memiliki pandangan yang sama seperti Saul dan tentara Israel yang hanya bermain di ukuran fisik, maka cukup ditakut-takuti aja sama fisik. Oh ternyata ketika si musuh ngeliat orang percaya, oh sama seperti Saul, selalu membandingkan dengan dirinya. Ya udah takut-takutin aja, pakai fisik lagi. Orang percaya yang gak punya hubungan sama Tuhan, cukup digertak dengan fisik aja. Orang percaya yang hidupnya ngaco di luar kebenaran firman Tuhan. Musuh lihat. Ya ini mah digertak aja pakai fisik aja. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, ini mudah sekali terlihat oleh musuh. Siapa yang diandalkan oleh orang percaya, kelihatan gak sama musuh? Kelihatan, kita bisa nipu orang. Tapi ini makhluk rohani. Kita gak bisa lihat dia bisa lihat dia, maka dia akan mengamati. Siapa yang diandalkan si orang percaya? Dia tahu. Apakah orang percaya ini andalannya orang berpangkat? Ada kan orang percaya yang andalannya orang berpangkat kan? Saya pernah melihat. Aduh, kayaknya kalau dilihat dari kendaraannya sih kayak kendaraan tentara, ada banyak stiker TNI. Dan kemudian waktu dia parkir, yang dia keluarkan baret. Nggak ada keluarganya jadi tentara. Tapi dia sengaja parkir dan taruh baret di dashboardnya. Kemudian dia baru kunci itu pintu. Dan baru parkir setelah dilihat, udah aman lah ya, orang akan menyangka ini mobil jenderal nih gitu ya. Maka turunlah dia. Nah dari situ musuh tahu nggak nih apa yang diandalkan? Musuh tahu. Oh dia andalannya orang lain yang dia pikir lebih kuat. Ada banyak kan tipe orang percaya. Ada orang percaya andalannya pendeta terkenal. Tapi nggak di cover, nggak hidup di dalam covering yang benar. Nggak jelas ini orang percaya digembalakan dengan benar atau tidak. Tapi yang penting kenal dulu deh sama pendetanya. Nanti foto bersama, kemudian taruh di PP. Oh ini orang deket nih, taruh di Instagram. Oh orang ini deket nih sama pendeta Anu, A, B, C, D gitu. Nah buat dia cukup nih. Cukup buat nakut-nakutin. Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang dimaksud Tuhan. Untuk berkenalan dan kenal. Yang penting kan, Pak, yang penting Pak. Ada orang pernah bilang, Pak, Bapak rohani saya tuh banyak. Si A, si B, si C, sebenarnya banyak sekali ya gitu ya. Tapi nggak pernah digembalakan dengan benar. Atau ada orang percaya yang ceritanya nih digembalakan, tetapi tidak hidup di dalam penundukan. Nggak pernah mau dimuridkan, mau jalan sendiri. Ini sama aja ya. Musuh tahu semua kartu-kartunya si orang percaya. Tetapi ketika musuh melihat orang percaya memiliki hubungan dengan Tuhan, maka dia pakai strategi yang lain. Udah karena gini, orang ini punya hubungan sama Tuhan, udah gak bisa ditakut-takutin sama ukuran fisik lagi. Tapi musuh gak tinggal diam, apa? Dia coba ganggu hubungannya dengan Tuhan. Saudara ingat di Alkitab kisah Daniel? Ini Daniel kan sebuah contoh yang luar biasa kan. Daniel raja udah berganti 3 raja. Dia dalam posisi yang tinggi. Kan banyak orang iri sama Daniel. Banyak orang yang menjatuhkan Daniel. Maka mulai dicarilah pihak lawan mulai mencari kelemahan demi kelemahan Daniel. Dan nah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Waktu Daniel dicari kelemahannya oleh para lawannya, Alkitab mencatat tidak diketemukan satupun kelemahan ada pada Daniel. Tidak diketemukan satupun kebobrokan ada pada Daniel. Dicari nih, hal apa yang bisa digunakan untuk menjatuhkan Daniel, tidak. Lawan tidak menemukan. Ini keren Bapak Ibu Saudara. Boleh nih kalau jadi orang percaya model kayak begini ya. Maksudnya kita sama-sama belajar. Ketika dicari kesalahan gak ada. Waktu dicari celah, dicari kelemahan, dicari apa yang bisa menjatuhkan Daniel tidak diketemukan, maka satu-satunya yang bisa dipakai untuk menjatuhkan Daniel adalah dalam hal ibadahnya. Barulah
Ya, saking nggak didapati, ada kesalahan pada Daniel. Maka sisi ibadahnya lah yang diganggu supaya ia tidak bisa ibadah. Ya. Jadi iblis akan pakai segala macam cara. Ya. Apa nih? Sisi ibadah yang diganggu nih dalam pengertian apa nih? Dalam pengertian diganggu dengan berbagai alasan supaya tidak mencari Tuhan. Tapi juga bisa dalam arti literal ya, memang diganggu supaya nggak bisa datang ibadah dengan berbagai hal. Ya. Atau juga diganggu untuk tidak terhubung sama Tuhan. Dan luar biasanya Daniel lebih memilih untuk dimasukkan ke gua singa daripada tidak bisa membangun hubungannya dengan Tuhannya. Wah, ini keren banget Bapak Ibu Saudara. Kadang ada orang begitu lemah. Udah gue gak mau ibadah. Gitu kan, ada yang seperti itu ya. Baru hal kecil gitu ya. Nah, apa kesimpulan dari semua, dari pesan Tuhan ini Bapak Ibu Saudara? Ada orang-orang percaya yang begitu mudah sekali dipermalukan oleh si musuh. Nah, makanya kita jangan jadi orang percaya ini, mudah dipermalukan ya. Orang-orang percaya yang keputusan-keputusannya menggunakan akal pikiran sendiri dan untuk kepentingan dirinya. Ini sasaran empuk. Ya. Kemudian orang-orang percaya yang masih membanding-bandingkan kekuatan musuh dengan kekuatan dirinya sendiri. Kayak pasukan Israel dan Saul. Kemudian orang-orang percaya yang coveringnya nggak jelas. Tampil di mana-mana. Di berbagai gereja misalnya. Tapi nggak pernah digembalakan. Ya, hari-hari ini itu salah satu tren juga terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ya. Namun sebaliknya ada orang-orang percaya justru mempermalukan pihak musuh. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau dipermalukan musuh? Siapa yang mau mempermalukan musuh? Nah, gitu. Nah ini ya. Namun sebaliknya ada orang percaya yang justru mempermalukan pihak musuh. Itu Goliat tuh tersinggung banget. Ketika Daud datang menghadapi Goliat, kan dia bawa umban dan satu tongkat kecil. Goliat begitu tersinggung karena dianggap dia dipermalukan banget kan. Anjingkah aku? Sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat kecil dan umban itu. Nah ini keren ya Daud ya. Ada orang percaya yang justru mempermalukan pihak musuh. Dan sekaligus membuat musuh kalah. Bukan coba mempermalukan musuh, tapi membuat musuh kalah. Yaitu apa? Orang-orang percaya yang membandingkan kekuatan musuh bukan dari seberapa mampu dirinya, melainkan dari seberapa dahsyat Tuhannya. Kemudian orang percaya yang memiliki covering yang benar. Ya. Artinya digembalakan dengan benar. Punya penundukan yang benar. Ya. Kayak Daud kan, Daud waktu menghadapi Goliat berkata, engkau mendatangiku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan dalam nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, saya pernah jelaskan ya, makna aku datang dengan nama Tuhan semesta alam artinya gini, dia bukan cuma sekedar bawa nama Tuhan, tapi dia punya kehidupan penundukan yang benar sama Tuhan. Dan hukum-hukumnya aku tunduk dan aku taati. Orang percaya memiliki covering yang benar, digembalakan dengan benar, punya penundukan yang benar, mau dimuridkan dengan benar, termasuk menyadari kalau ditegur itu untuk kebaikan diriku, bukan jadi dendam sama gembala, bukan merasa sedang dipermalukan gembala, aduh kayak lagi nyindir. Kemudian berperang, mengikuti caranya Tuhan. Nah orang-orang kayak gini akan berakhir ketika lawan musuh, berakhir dengan kemenangan yang gilang gemilang, katakan amin. Oke, untuk menutup 1 Samuel 17 ayat 54 sampai 56. Ayat 54 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin. Ini ceritanya udah kalah. Ditebas itu kepalanya si Goliat. Dia bawa itu kepalanya Goliat. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu. Dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ayat 55. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu. Berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya. Anak siapakah orang muda? Wah, mulai diperhitungkan. Jawab Abner,
Demi Tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Ayat 56. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Wow, ini dahsyat Bapak Ibu. Musuh dipermalukan, musuh kalah, dan Daud diperhitungkan. Mulai sejak itu kehidupan Daud berbeda. Daud di situ dikatakan, kalau kita baca lanjut, Daud nggak pulang ke rumahnya. Saul langsung undang dia ke istana. Daud, kau jadilah kepala pasukan Israel. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat kondisi hari-hari ini, musuh mencoba menghancurkan kehidupan orang percaya. Kadang musuh nggak perlu kekuatan besar atau pakai teringat dan segala macam. Cukup pakai perkataan. Hari-hari ini ada begitu banyak kabar. Oleh sebab itu mari jangan jadi orang percaya yang kualitas seperti pasukan Israel dalam kisah ini. Jangan menjadi orang percaya yang kualitasnya seperti Saul, tapi jadi orang percaya yang kualitas seperti Daud. Ya mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.